Inilah kisah-kisah Nabi Nuh, Nabi ketiga sabar dan patuh. Lamik ayahnya, Kan'an putranya, Nabi Idris itu moyangnya. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likulin kafi kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Makan rujak ke Wonosalam. Perkenalkan, saya Kak Razak menyampaikan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam adalah salah seorang nabi yang bergelar ulul azmi. Begitu berat ujian yang Allah timpakan kepada Nabi Nuh alaihi salam, tak sedikit pun membuatnya gentar. Nabi Nuh alaihi salam adalah sosok yang sangat penyabar, dan beliau tetap taat dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 950 tahun lamanya beliau berdakwah. Namun tidak banyak yang mau mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihi salam. Sebaliknya, tidak sedikit yang justru mencaci, memaki, dan menghina Nabi Nuh alaihi salam. Ya qaumi, inni lakum nadhirum mubin. Wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian. Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Aku berseru kepada kalian, sembahlah Allah, sekali-kali jangan menyekutukan Allah, dan takutlah kepada Allah. Jika kalian tidak menyembah dan takut kepada Allah, niscaya aku khawatir Allah akan timpakan musibah yang sangat besar untuk kita. No, sudahlah. Kami tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Tuhan sesembahan kami hanyalah Wat, Ya'ud, Yaghus, Nasr. Sedangkan Tuhanmu itu tidak nyata, Nuh. Sudahlah, Nuh. Kamu itu bertahun-tahun mensyiarkan agamamu, tapi kamu gak kapok-kapok. Kami selamanya tidak akan mau mengikuti ajaranmu. Wahai kaumku, janganlah engkau menghinakan kami. Sungguh jika engkau menghinakan kami, maka penghinaan dari Allah akan sangat pedih. Nabi Nuh alaihissalam bersedih hati atas cemoohan dan hinaan dari kaumnya. Namun beliau tetap sabar. Beliau bukanlah sosok pendendam. Tidak sedikit pun beliau membalas cemoohan, hinaan yang ditimpakan kepada beliau kembali kepada mereka. Suatu ketika datanglah wahyu Allah yang memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk membuat bahtera yang besar. Allah berfirman, fa'auhayna ilaihi anisna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh
untuk membuat bahtera yang besar atas petunjuk dan pendidikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembuatan kapal pun dimulai. Nabi Nuh alaihi salam mengumpulkan para pengikutnya untuk berbondong-bondong mengumpulkan kayu-kayu besar dari pohon-pohon besar yang telah ditanam benihnya bertahun-tahun yang lalu. Wahai pengikutku, Allah perintahkan kepada kita untuk membuat bahtera yang besar. Karenanya, mari kita kumpulkan kayu-kayu yang besar dari pohon-pohon yang besar yang ada di sekeliling kita. Siap! Wah, ayo teman-teman kita kumpulkan sekarang juga. Semangat! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sahabat kisah rahimakumullah, perlahan tapi pasti bahtera dirakit dengan begitu megah dan besarnya. Sementara itu, orang-orang kafir yang melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh dan para pengikutnya, justru mereka mendekat dan mencemooh apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh dan para pengikutnya. Teman-teman, lihatlah, orang itu sepertinya sudah gila. Iya, masa membuat bahtera yang besar di tanah yang tandus seperti ini? Tidak masuk akal. Wow, iya, sepertinya Nuh sudah mulai stres. Wahai kaumku, kembalilah ke jalan yang Allah ridhoi. Sudahlah Nuh, sudah kami bilang selamanya kami tidak akan mau mengikuti ajaranmu. Dadah. Sahabat kisah rahimakumullah, cemoohan dan hinaan terhadap Nabi Nuh membuat Nabi Nuh berduka, membuat Nabi Nuh bersedih begitu dalam. Beliau pun berdoa kepada Allah, mencurahkan kesedihannya kepada Allah, Tuhan yang maha segalanya. Nabi Nuh berdoa, Rabbi, inni da'autu qaumi layla wa nahara. Ya Allah, Tuhanku, aku telah berdakwah kepada kaumku malam dan siang. Falam yazidhum du'ai illa firara. Akan tetapi tidak bertambah keimanan mereka, justru membuat mereka lari dari kebenaran. Doa itu membuat Allah murka. Tibalah saatnya hujan turun begitu derasnya. Angin berhembus dengan begitu kencangnya. Akan tetapi orang-orang kafir justru mengira hujan itu pertanda kesuburan atas tanahnya yang tandus. Nabi Nuh alaihi salam bersegera memerintahkan pengikutnya untuk mengumpulkan, memasukkan ke dalam bahtera binatang-binatang secara berpasang-pasang. Berpasang-pasang binatang telah bersiap. Hujan turun semakin derasnya. Sumur-sumur mengeluarkan, memancarkan air dari dalam perutnya. Banjir pun tak terelakkan. Yang semula semata kaki
naik, naik sehingga menenggelamkan sebagian orang-orang kafir itu. Sedangkan Nabi Nuh bersama para pengikutnya mulai berlayar. Di tengah pelayarannya, Nabi Nuh alaihissalam melihat putra kesayangannya jauh di seberang sana. Nabi Nuh dengan sekuat tenaga memanggil anaknya, "Ya bunayya, irkam ma'ana." Wahai anakku, naik nak, naik ke atas kapal bersama kami. Tidak ya, aku akan naik ke atas gunung yang tinggi itu. Nah, ini adalah azab dari Allah. Tidak akan ada yang selamat kecuali Allah yang menyelamatkan. Tidak ya, ayah pergi saja, aku akan tetap naik. Shh. Gelombang banjir memisahkan keduanya. Nabi Nuh alaihissalam bersedih dengan kesedihan yang begitu mendalam. Setelah sekian lama berlayar, kemudian Allah perintahkan, "Ya ardu bula'i ma'aki." Wahai tanah, wahai bumi, telanlah airmu. Wa ya sama'u aqli'i. Wahai langit, tahan airmu. Wa ghidhal ma'. Dan air banjir pun disurutkan. Wa qudiyal amr. Urusan pembinasaan orang-orang durhaka telah usai. Wastawat alal judi. Setelah beberapa lama, bahtera Nabi Nuh berlabuh di Bukit Judi. Dan wakilah dikatakan oleh Allah, bu'dan lil qaumil zalimin. Binasa bagi orang-orang yang zalim. Sahabat kisah yang dirahmati oleh Allah, kisah Nabi Nuh alaihissalam mengandung banyak sekali hikmah. Semoga kita bisa memetiknya dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa Allah adalah nomor satu. Allah adalah yang terbaik. Allah adalah sebaik-baik penjagaan. Allah adalah sebaik-baik pengawasan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada salah. Wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim, wallahu bihibati wafirah li walahu fi darajatil akhirah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.